bahwa perbedaan konsep keimanan itu bukan berarti harus dipersamakan, tapi bagaimana itu dipahami dan direspon dengan kekristenan itu bicara tentang hakikat, yaitu sebuah substansi ilahiyah. Humanisme itu nggak bisa dijadikan ruang kompromi, nggak bisa. Tapi kita bisa pakai sebagai pisau bedah analisis dalam memahami peristiwa, dalam memahami keadaan, dalam merespon iman yang benar. Kita justru yang lebih dulu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana akal budi dan keimanan kita itu bisa nyambung dan bisa bersinergi. Bagaimana kita memahami perbedaan itu, ya, bahwa nilai-nilai keimanan kita yang itu harus termanifest ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom God Lovers, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Saya Evangelis Bazia dengan sukacita menemani Anda dalam diskusi yang sangat menarik hari ini. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yaitu dialog iman, mencari titik temu antara Kristen, Islam, dan humanisme. Di tengah dunia yang semakin plural, seringkali kita melihat perbedaan sebagai sesuatu yang memisahkan. Tetapi bagaimana jika kita melihatnya sebagai peluang untuk saling memahami? Apakah mungkin ada nilai-nilai universal yang dapat menjadi jembatan antara iman Kristen, Islam, dan pemikiran humanistik? Hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sangat kompeten dalam bidang apologetika dan dialog lintas iman, yaitu Pendeta Arif Mirjaya. Beliau adalah seorang mantan Muslim yang kini mengabdikan diri dalam pelayanan penginjilan dan kajian teologis. Beliau juga seorang mahasiswa program pasca sarjana dari Hebrew University Israel. Sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu narasumber kita. Salam Pak Arif. Salam Pak. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV Talk Show Pak. Ya, Pak. Baik, sebelum kita bincang-bincang Pak Arif, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama dengan Pak Arif dan God Lovers yang akan mendengarkan, menyaksikan talk show ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pengurapan hikmat kuasa Tuhan. Untuk apa yang kami perbincangkan, Tuhan yang mengurapi, sehingga ini menjadi berkat bagi setiap God Lovers yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe, mohon tekan bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik Pak Arif, kita mulai bincang-bincang kita Pak. Ya. Oke Pak. Pak Arif, dalam pandangan Bapak, apakah ada nilai-nilai keimanan yang bisa menjadi titik temu antara kekristenan, Islam, dan pemikiran humanistik? Menarik ya, topik interreligious yaitu selalu topik yang menarik. Iya. Tapi yang harus kita pahami pertama adalah bahwa perbedaan konsep keimanan itu bukan berarti harus dipersamakan. Jadi perbedaan itu bukan berarti harus disama-samakan. Iya. Satu ya. Tapi bagaimana itu dipahami dan direspon dengan benar. Nah, kalau secara historis misalnya agama Islam juga
lahir juga dari situasi dan peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan peradaban Kristen. Ya. Demikian juga peradaban Kristen ya, itu muncul juga dari situasi di masa lalu secara historis yang berhubungan dengan peradaban-peradaban sebelumnya, ya, baik di peradaban Judeo ataupun di Romawi, Romano, peradaban yang sudah ada sebelumnya. Ya. Itu juga muncul ya di wilayah Timur Tengah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita pahami secara sejarah, istilah Kristen sendiri ya, itu justru munculnya sebagai sebutan alternatif ya. Sebutan alternatif yang disematkan kepada pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus Kristus ya. Kenapa sebutan alternatif ya? Karena di masa lalu pemerintah Romawi menganggap bahwa mereka masih orang Yahudi ya, secara kewarganegaraan ya, secara keimanan ya. Karena murid-murid awal dari gereja mula-mula adalah orang-orang Yahudi ya. Atau di masa lalu sebutnya Mesianik Jew ya. Nah kemudian orang-orang Yahudi sendiri sementara itu menganggap bahwa pengikut Yesus atau pengikut Al-Masih ini sekte baru ya. Bahkan dianggap sebagai aliran sesat di masa itu dan nggak diakui lagi sebagai orang Yahudi ya. Jadi mereka justru menganggap bahwa pengikut Yesus itu dianggap tidak menjalankan Judaisme. Nah, makanya kemudian kalau kita baca di Kisah Para Rasul, pertama kali munculnya istilah Kristen yaitu di Antioquia. Antioquia itu wilayah non-Yahudi di masa lalu dan hari ini juga ya. Itu wilayah Gentile istilahnya ya. Wilayah kalau bahasa di klasik ibunya tuh goyim ya. Orang-orang kafir dianggapnya ya, wilayah non-Yahudi, wilayah orang kafir. Nah, jadi istilah Kristen itu juga sebenarnya muncul sebagai bentuk akulturasi ya, dari bagaimana orang-orang Yahudi mau menyebut pengikut Yesus ini ya, dan juga bagaimana orang Romawi secara administrasi menganggap mereka ini seperti apa. Makanya akhirnya kemudian secara historis ya nama Kristen ya itu nggak ada hubungannya dengan agama sebenarnya ya, nggak ada ya. Tapi itu adalah nama alternatif yang disematkan untuk bagaimana orang memandang pengikut dari Yesus Kristus yang mayoritas pada masa itu adalah orang Yahudi. Istilah Kristen itu muncul di situ. Nah, menariknya kalau misalnya kita ngomongin tentang akulturasi ya, nah akulturasi kebudayaan antara tradisi Hindu, tradisi Judaik dengan tradisi Barat ya, Romanik yang berlaku pada saat itu memunculkan sebuah akulturasi budaya yang cukup kaya benarnya. Bagaimana karakter berpikir Barat yang waktu itu menjadi kekuatan yang mengontrol wilayah-wilayah Judaisme, wilayah-wilayah Yehuda. Jadi mereka membawa budayanya sendiri orang-orang Barat dan itu mereka menjajah wilayah Israel. Nah, akulturasi tadi juga akhirnya selama ratusan tahun memunculkan tradisi baru yang berkembang, ya, ya. Tapi sebenarnya tidak memunculkan gagasan iman yang baru. Ini perlu ditekankan ya. Jadi tradisi liturginya itu mengalami sebuah akulturasi budaya. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah gagasan iman yang baru. Kenapa begitu? Maksud saya begini. Ya, kekristenan itu adalah sebuah konsep kebatinan yang murni berdasarkan pengajaran dan hakikat dalam Judaisme. Ini perlu dipahami ya, kekristenan. Bukan sebuah gagasan iman yang baru diperkenalkan, ya, misalnya pasca Paulus, ya, seperti yang sering
dikritik oleh orang ya, bahwa Paulus kan mendirikan agama Kristen misalnya ya. Padahal Yesus sendiri dia pernah datang bawa agama, apalagi Paulus. Nah, jadi kekristenan itu murni adalah sebuah konsepsi kebatinan yang berakar dari hakikat dan pengajaran Judaisme. Ini menarik ya. Kenapa ya? Yang pertama, berdasarkan hakikat pengajaran dalam Judaisme bicara tentang konsep iman. Ya. Judaisme dari awal bicara tentang konsep keimanan. Nah, lalu Judaisme bicara tentang keselamatan. Keselamatan ini menarik kalau ini. Nah, dalam perkembangannya akhirnya muncul kan ini sebuah perjalanan panjang ribuan tahun dari zaman Musa sampai ke zaman Yesus, yaitu ribuan tahun. Muncullah sebuah hukum-hukum atau aturan-aturan atau syariat ke bahasa Arab. Aturan-aturan itulah yang kemudian ya, yang menjadi liturgi. Liturgi itulah yang kemudian distrukturkan menjadi sebuah agama. Nah, kita perlu pahami, Yesus datang justru mendekonstruksi konsepsi dari liturgisnya agama, tapi dia tidak mendekonstruksi konsepsi iman dan keselamatan. Justru kekristenan mengkonfirmasi konsep keselamatan di dalam tradisi Judaisme, dan kekristenan mengkonfirmasi tentang prinsip-prinsip keimanan yang sama dalam Judaisme. Nah, jadi kita balik lagi kalau gitu ya, Judaisme ini bicara tentang apa ya? Pertama bicara bahwa satu-satunya jalan keselamatan, ini prinsip yang paling penting untuk dipahami dalam Judaisme adalah Mesias adalah juru selamat. Konsep bahwa keimanan orang-orang Yahudi ya, dipahami bahwa ujung dari sebuah penantian, harapan dan apa yang mereka inginkan adalah karya keselamatan. Dan mereka percaya karya keselamatan itu adalah karya ilahi yang dikerjakan oleh Mesias. Nah, konsep mesianik ini itu pun yang kita terima. Jadi kekristenan tidak merubah konsepsi iman dalam tradisi Judaisme. Bicara tentang keesaan Tuhan, bicara tentang konsep keselamatan, tentang iman yang menyelamatkan, itu semua tertulis dalam kitab-kitab kitab-kitab Ibrani ya, dalam Judaisme yang memang diimani oleh orang Yahudi sampai hari ini, sejak dulu dan tidak berubah ya. Dan juga kita hari ini. Nah, ini menarik ya. Nah, di dalam konsepsi keimanan Judaisme dan kekristenan sama-sama mengkonfirmasi bahwa karya keselamatan adalah karya Tuhan. Satu. Yang kedua, cara atau jalan keselamatan itu dikerjakan oleh Mesias. Ini mengkonfirmasi ini. Tetapi berbeda dengan doktrin keselamatan di dalam Islam. Islam tidak mengakui karya keselamatan lewat Mesias. Islam tidak mengakui karya keselamatan itu lewat sebuah karya penebusan dosa yang dikerjakan oleh anak Allah. Islam tidak mengakui itu. Jadi sama nggak kalau begitu konsepsi imannya? Berbeda ya. Bahkan ya, Islam tidak mengakui konsepsi bahwa Tuhan punya anak ya, anak Allah ya. Dalam tradisi Hebrew ya, kita mengikut dalam tradisi Hebrew tentang Bene Elohim ya, anak Allah, Bene Ha Elohim, tentang konsepsi anak, hubungan antara bapak dan anak dalam konsep keilahian. Dan karya keselamatan itu adalah karya dari anak Allah, Mesias. Nah, ini menarik ya. Islam tidak mengakui itu. Jadi gimana kita bisa nyari persamaan secara iman? Ya, ini saya bilang dalam konteks keimanan sebenarnya nggak bisa dan nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya Islam tidak mengakui karya keselamatan lewat jalur mesianik, ya nggak ada masalah, itu pilihan mereka kan.
Kalau misalnya Islam tidak mengakui hakikat hubungan status ilahiyah bapak dan anak misalnya, ya nggak ada masalah. Kita bersumber dari prinsip dan hakikat pengajaran Judaisme yang menyatakan itu, gitu ya. Nah ini ya. Nah kalau kita lihat di Yohanes 1, itu bagaimana kita meresponnya? Ya, ya kita balik lagi ke Alkitab. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 disebutkan, ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kita mengajarkan kita ini. Ya. Jadi, sedangkan kita diajarkan untuk mengakui konsepsi hubungan, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengaku eksistensi Bapa dan Anak sebagai pribadi yang berbeda. Ya. Demikian juga dalam Judaisme. Judaisme menuliskan pertama kali tentang itu, bahwa karya keselamatan adalah konsep dasar. Islam menolak semua. Jadi dalam konsepsi iman kita nggak bisa paksain, bisa paksain. Terus bagaimana dengan humanisme? Fokus humanisme itu adalah sebuah gagasan tentang manusia. Karena gagasan tentang idenya tentang konsep manusia, artinya fokusnya adalah ya sentral pengajarannya bicara tentang manusia. Dan ini kan berkembang di masa-masa Renaissance ya, gagasan ini, yaitu ini sebenarnya ya mulai populer lah ya kita di dalam sejarah modern ya. Zaman Renaissance itu bagian dari perjalanan dari pasca Enlightenment. Jadi yang dipicu oleh kemunculan gerakan Protestan ketika pada waktu masa kegelapan, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Tapi ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, ya, sehingga kemudian seluruh bangsa-bangsa di Eropa pada akhirnya menerjemahkan Alkitab, ya, itu justru membawa sebuah kalau saya bilang ya bukan reformasi lagi ya, tapi sebuah revolusi peradaban. Karena pada akhirnya itu mendorong munculnya perkembangan literasi. Perkembangan literasi memunculkan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini luar biasa. Nah, sebenarnya gagasan humanisme itu sendiri sudah muncul sudah lama ya, dari gagasan Cicero pada waktu itu yang pertama kali seorang filsuf dari Yunani. Lalu kemudian Aristoteles juga ya, itu bicara tentang gagasan skolastik ya. Dan juga orang-orang Stoik ya, pada waktu itu yang mengedepankan kerangka berpikir logis ya, bagaimana manusia itu harus punya logika. Nah, dan secara prinsipil ya, sebenarnya humanisme itu bicara untuk menolak konsepsi keilahian ya. Jadi lebih kepada bicara tentang konsepsi logika, dialektika, materialisme. Ya. Kalau Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu zon politik, manusia itu adalah makhluk politik. Dari kata zon itu juga berarti hewan. Memang Aristoteles yang juga mengkritik ya, bahwa manusia politically animal, makhluk politik, ya, binatang politik, hewan politik malah ya. Dan itu gagasan itu yang kemudian mendorong munculnya gagasan berpikir yang lebih luas lagi. Nah, boleh nggak kita menggunakan? Ya, kalau kita menggunakan sudut pandang humanistik sebagai pisau bedah, ya sah-sah saja. Ya. Sebagai pisau bedah analisisnya, karena humanisme itu bicara tentang etika, moral, dan gagasan orang-orang humanis bahwa etika dan moral itu nggak ada hubungannya dengan keimanan. Itu murni adalah kemanusiaan katanya. Nah, mereka bicara tentang free will, bicara tentang self-center, ya. Fokusnya ke human virtue. Bukan ilahiyah. Ini yang berbeda ya, yang sudut pandang keimanan kita.
Problemnya adalah apa? Ketika fokusnya adalah ke dalam etika ya, bahwa nilai etik dan nilai moral ya, dalam keimanan kita itu sebenarnya tidak berasal dari sesuatu yang ilahi. Nah, ini problem nih kalau buat kita ya. Tapi itu murni sebagai sesuatu yang kemanusiaan kita. Nah kalau begitu etika itu dianggap sama dengan misalnya insting. Seekor induk ayam ketika dia melindungi anak-anak dari serangan predator, dari ular atau dari apapun juga, bukan karena dia punya kasih untuk melindungi anak, tapi karena dia punya insting. Ya, itu nggak ada hubungan dengan kasih. Ya. Itu insting ibu melindungi anak. Manusia punya itu. Tapi apakah hewan punya kasih? Ya. Nah ini yang kita harus paham ya. Manusia punya kasih. Kalau gitu dari mana asal usulnya kasihnya manusia ya? Nah kita harus paham ya. Balik ke Alkitab bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kasih yang kita punya itu nggak berasal dari diri kita sebenarnya, tapi dari Allah itu sendiri. Ini beda nih tentang konsepsi keimanan ya. Nah saya mencontoh lagi misalnya tentang toleransi ya. Dalam perspektif humanisme, ya, dasar dari toleransi itu adalah etika dan moral. Ya, jangan menyinggung ini bro, itu nggak etik. Ketika kita harus mengungkapkan kebenaran di depan seseorang ataupun secara faktual kebenarannya, tapi kita masih juga harus memperhatikan etika moral. Karena ketika kita mengungkapkan kebenaran, orang jadi berdebat. Mungkin kamu benar, tapi kamu nggak beretika mengungkapkannya. Wah, ya. Ini jadi. Nah, lalu bagaimana kita memahaminya toleransi ya? Saya pernah bicara bahwa kita memahami toleransi bahwa di dalam kekristenan landasan toleransi itu adalah kasih. Dasar itu adalah kasih. Dan tidak ada yang lain. Jadi kalau kita melihat orang belum percaya karena di dalam keimanan kita keselamatan diberikan kepada orang yang belum percaya. Kalau yang belum percaya ya kita harus bilang maaf. Kalau kita akan bilang oh kamu eksklusif sekali keimanan, kenapa nggak bisa kita ikut sama-sama diselamatkan? Kamu nggak toleran. Ini yang sering tuduhan yang sering muncul kepada kita. Bahwa ketika kita mengungkapkan kebenaran, kita dianggap tidak toleransi. Padahal sebenarnya manifest kita adalah ketika kita mengungkapkan kebenaran, landasan kita adalah kasih. Agar orang itu mau percaya untuk bisa diselamatkan. Sama seperti ketika Tuhan datang ke dunia. Karena dasarnya apa? Dasarnya kasih. Supaya apa? Supaya kita yang tidak percaya menjadi percaya dan mendapatkan keselamatan. Jadi kita lihat ya bahwa ya memang konsepsi gagasan humanisme maupun Islam somehow ada dalam titik, ada beberapa titik ketika mereka menuding kita bahwa kekristenan ini anti toleransi, kekristenan ini anti kompromi ya. Dan kita harus bilang kita memang tidak berkompromi dalam konteks keimanan, tapi ya kita harus tahu bahwa dasarnya adalah kasih. Nah karena menganggap bahwa ketika humanisme menganggap kita ini paling benar ya, justru kita harus bisa membantah tudingan itu, bahwa ketika dituding bahwa kita paling benar dan kita nggak bertoleransi, justru kita harus membantah dengan sikap hilang ya, yang merupakan manifest dari keimanan kita. Nah, kasih itu seperti saya tadi bilang itu muncul pertama kali justru kita nggak mengenal kasih. Justru Tuhan yang mengenalkannya kepada kita. Tuhan yang memberikan kepada kita.
Nah, jadi kalau bicara tentang keimanan, jadi kita harus mengerti kan, bahwa kita nggak bisa memaksakan gagasan atau ide-ide humanisme atau Islam ya memang nggak sama dengan kita, dan kita nggak perlu berkompromi juga ya, untuk itu. Jadi bukan membangun ruang kompromi, justru kita membangun jembatan ya, yang landasannya adalah iman. Nah, sebelum manusia ada, kasih ada nggak? Kalau dia sebuah nilai, kasih dia sebuah nilai, harusnya udah ada dong. Tapi siapa yang punya kasih? Nah, kita mengajarin kita yang pertama kali punya kasih adalah Allah. Karena Allah adalah kasih. Sebelum dunia dijadikan, Allah udah punya kasih itu. Artinya itu bukan sesuatu yang muncul karena ego kita. Kasih itu bukan. Kasih muncul karena memang Tuhan memberikannya kepada kita, ya. Itu yang jadi berbeda ya. Nah, saya jadi kalau boleh mengutip statement dari seorang filsuf modern Jerman, ya, Jürgen Habermas. Habermas mengatakan bahwa di dalam masyarakat post sekuler, jadi hari ini kita udah di fase, udah bukan lagi fase post modern ya, tapi ini udah bukan lagi fase sekuler, tapi post sekuler ya. Ternyata yang paling konsisten bicara tentang kasih adalah pandangan kekristenan yang berakar dari prinsip-prinsip Judaisme. Karena apa? Dia bisa menilai, ya, terlepas dari binar-binarnya pertumbuhan peradaban, munculnya perang, tapi pengajaran konsisten tentang kasih, ya, itu pertama muncul, itu justru dari Alkitab. Ada prinsip tadi yang kita imani, Allah adalah kasih. Dunia menuduh kita intoleransi. Ya itu. Oh, hebat. Nah, bagaimana pemahaman tentang kita yang mengimani tentang keesaan Tuhan itu? Bagaimana kita menjelaskannya dalam konteks dialog lintas iman tanpa menimbulkan kesalahpahaman? Ya, yang pertama kita harus bisa menjelaskan tentang bahwa kekristenan itu bicara tentang hakikat, yaitu sebuah substansi ilahiyah. Bahasa saya ya, hakikat itu bicara substansi ilahiyah, bahwa Tuhan yang esa itu bukan makhluk, bukan makhluk, ghair al-makhluk. Hakikat ghair al-makhluk itu adalah apa? Bahwa roh Tuhan dan firman Tuhan, roh Allah dan ataupun kalam Allah ya, itu adalah pribadi kedua dan pribadi ketiga yang menggambarkan sebuah nisbah hubungan ya, dari hakikat ilahiyah itu sendiri. Nah, yaitu apa ya? Hakikat ilahiyah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Khalik, bukan makhluk. Ini sebutannya ghair al-makhluk. Ini bicara tentang hakikat keesaan Tuhan ya, bahwa dalam Tuhan itu ada rohnya, ada kalam Allah, ada firman-Nya. Dan firman Allah dan kalam Allah ada di dalam Allah. Sebelum semua alam semesta dijadikan, sebelum segala-galanya ada, hakikatnya adalah Bapa, firman-Nya, rohnya, dan tiga di dalam satu. Nah, ini apa ya, menggambarkan sebuah trium ya, atau bahasa teologinya adalah trinitas. Nah, tapi apa di alam semesta yang nggak menggambarkan trium ya, materi? Pertama misalnya ya, kita bicara tentang dimensi. Ada berapa dimensi? Yang pertama Tuhan bicara dalam perjanjian lama, Bereshit bara Elohim, pada mulanya Tuhan bicara tentang dimensi waktu. Dari semua dimensi pertama dia buat waktu. Kapan waktu bermula? Hari ini kita mengukur waktu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika manusianya belum ada, siapa yang mengukur waktu?
Pertanyaan berikutnya, ketika mataharinya belum ada, buminya belum ada, dengan apa waktu dihukum? Ya kan? Buminya belum ada, matahari belum ada, galaksi bintang-bintang belum ada, yang udah ada apa? Yang ada Tuhan. Berarti Tuhan sudah eksis melampaui dimensi waktu. Hari ini kita mengukur waktu karena berdasarkan sudut pandang kita, kemampuan kita baru sampai di sini. Baru bisa mengukur waktu berdasarkan sudut pandang ketika kita ada. Tapi ada yang sudah ada sebelum kata ada. Ya, dia sudah ada sebelum semuanya ada. Ya. Saya mengutip Said Agil Siraj, ya, sahabatnya dia luar biasa. Wah, Tuhan sudah ada sebelum waktu ada. Wah, ini menarik kan? Nah, dimensi kedua yang diciptakan beresin bara Elohim. Lalu dia menciptakan langit, ya, samanya, space. Dimensi kedua adalah dia menciptakan ruang. Sekali lagi, kalau ruangnya saja begitu luas dan tidak terjangkau, apalagi Tuhannya yang menciptakan ini ya. Manusia nggak pernah bisa menjangkau ujung langit. Ya, kemarin kita lihat ya teleskop Discovery Hubble sudah mencapai sekian juta tahun, ya, triliun kilometer atau juta tahun cahaya. Sudah sampai ke ujung langit, belum ada, nggak ada. Dan space yang Tuhan ciptakan sebagai dimensi kedua ini nggak ada batasnya. Kita ini sangat lemah sebenarnya, ya, karena kita nggak mampu mengukur waktu, nggak mampu mengukur space, ya, langit nggak bisa. Lalu kemudian materi, Tuhan menciptakan. Ini 3 hal yang esensial yang Tuhan ciptakan. Dan bumi sebagai materi, bumi aja yang segini udah kita diamin katanya menurut 50 tahun udah jutaan tahun. Tapi baru 1% bawah lautnya itu kita eksplorasi. Nah, artinya kita nggak mampu lagi. Yang nampak saja kita nggak mampu, apalagi yang tidak nampak. Jadi kita bisa melihat, gimana kita bisa menjelaskan? Tuhan adalah triliun, ya. Alam semestanya triliun, ya, Tuhan ciptakan segalanya. Materi pun panjang, kali lebar, kali tinggi, triliun Tuhan ciptakan. Kenapa? Itu manifestnya dia. Jadi kita harus bisa ngejelasin hakikat ilahiat itu ada di alam semesta. Hakikat Trinitas itu ada di panjang, kali lebar, kali tinggi. Hakikat Trinitas ada di 3 dimensi: waktu, ruang, dan materi. Yang paling utama hakikat Trinitas itu ada di kita, tubuh, jiwa. Kita manifest dari gambar yang mengutip dari bahasa Arab. Waktu Allah menciptakan manusia, dia berkata, "Faida sawaitu wa nafaktu fihi min ruh." Dan aku buat dia segambar, dan aku hembuskan rohku hanya kepada manusia yang menghembuskan roh. Amin. Itu menggambarkan Trinitas dan keesaan. Oke Pak Ari, bagaimana ajaran Yesus tentang kasih dapat dijelaskan dalam hubungan dengan ajaran-ajaran lain? Ini dahsyat sebenarnya, karena kalau kita balik lagi hakikat kasih, sumbernya, asal usulnya, Aba dalam bahasa Ibrani, Aba itu sumber, asal usul. Itu berasal dari mana? Allah adalah kasih. Aba, ya sumber, ya bapak segala kasih. Nah, Yesus ingatkan kita. Dia berkata, "Tuhabbur Rabbul wa min kulli nafs." Ini hukum Shema Israel. Adonai Elohim, Elohim Echad. Dan hukum yang paling utama, Tuhabbur Rabbul wa min kulli nafs. Kamu mengasihi Allah dengan segenap jiwa,
wa min kulli qalbuka, dengan segenap hati, wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budi, wa min kulli waqwat, dengan segenap kekuatan. Ini manifestnya, karena Allah adalah kasih. Konsekuensinya kita harus mengasihi Allah dengan segenap yang kita punya tadi. Hati kita, semua semata-mata karena Allah. Jiwa kita, nafas kita, karena kata jiwa juga nafas, artinya jiwa. Karena Allah, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal pikiran kita, akal budi kita, ya. Dengan fikir kita mengasihi, dan dengan segenap kekuatan kita, kuat kita. Dan yang sama dengan itu katanya, sama mengasihi sama manusia. Artinya kita mengasihi sama manusia dengan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita harus sama. Ini equal. Wah, ini dasar pengajarannya. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita ngaku bahwa kita mengasihi Allah, ya, manifestnya dalam keseharian kita apa? Kita nggak bisa dong membiarkan tetangga kita kelaparan. Nggak bisa. Kalau kita mengasihi Allah, kita nggak bisa membiarkan saudara kita untuk kesusahan. Nggak bisa. Kasih itu harus ada manifestnya. Ya. Makanya kemudian bagaimana membangun jembatannya? Bangun jembatannya adalah manifest dalam kesehariannya adalah belas kasihan. Kita punya kasih dan belas kasihan karena Allah. Itu manifest dari iman kita. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi sesama kita, tapi maksa dia untuk percaya. Aduh, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi orang, tapi kita berkata letakkan pedang di leher musuh, paksa dia untuk percaya. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, oh kita mengasihi orang, kita punya belas kasihan sama orang. Misalnya kita memberi makan orang miskin, besoknya kita nutup warteg karena jualan pas puasa. Nggak bisa. Ya. Jadi kasih dan belas kasihan itu manifestasi sama. Ketika kita mengasihi Allah, kita mengasihi sama Allah. Oke, Pak Arif. Nah, humanisme kan sering menekankan nilai moral ya Pak Arif ya, dan kebebasan berpikir. Bagaimana perspektif Kristen melihat peran akal budi dalam mencapai kebenaran tanpa mengabaikan iman? Sebenarnya ribuan tahun yang lalu ya sudah ditulis di dalam kitab. Jadi bagaimana kita menggunakan akal budi seperti apa dan bagaimana pelaksanaan iman kita. Kalau kita buka di Roma 12 ayat 2, lalu Roma 7 ayat 25, berubah sesuai dengan pembaharuan akal budi. Ini diajarin ya bahwa kita tuh harus melakukan segala sesuatu harus menggunakan akal budi. Bahkan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita. Ya. Kita mengasihi Dia dengan akal budi kita. Itu banyak sekali di dalam Alkitab ya. Ibrani 8 ayat 10 ya. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 12 sampai 13 ya. Nah, humanisme itu nggak bisa dijadikan ruang kompromi, nggak bisa. Ya. Tapi kita bisa pakai sebagai pisau bedah analisis seperti saya katakan tadi ya, dalam memahami peristiwa, dalam memahami keadaan, dalam merespon iman yang benar. Itu kita pakai ya. Bukannya jadi landasan iman ya, tapi kita pakai sebagai bagaimana kita memahami fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya Alkitab justru yang lebih dulu mengajarkan kepada kita bagaimana akal budi dan keimanan kita itu bisa nyambung dan bisa bersinergis, dan itu membawa ke masa-masa enlightenment di Eropa, peradaban, perubahan peradaban Eropa. Ketika masa-masa enlightenment itu bahkan mendorong munculnya revolusi industri di Eropa,
yang mendorong kemunculan sebuah peradaban modern. Ditemukannya banyak temuan-temuan ilmiah yang hari ini kita tahu itu dasarnya muncul dari pengajaran di dalam Alkitab. Oke, Pak Arif. Nah, konsep pengampunan dalam kekristenan sangat kuat ya Pak Arif ya. Bahkan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh kita. Bagaimana ajaran ini dapat menjadi inspirasi dalam membangun dialog yang harmonis dengan umat beragama lain? Lebih dalam lagi sebenarnya bukan cuma inspirasi, tapi itu landasan iman kita. Ya, landasan iman kita untuk bergerak bahwa pengampunan itu bukan untuk orang lain. Pengampunan itu untuk diri kita. Saya teringat seorang hamba Tuhan dulu di Bali mengajarkan saya, ibaratkan kita itu diatok oleh ular berbisa. Kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita kejar ular, kita cari, udah setengah jam ketemu, kita cinta-cinta, mati ularnya. Tapi kita lupa, bisa ular itu dari kaki kita sudah menjalar ke leher, sudah menjalar ke jantung. Ketika ular itu mati, nggak lama itu juga ikut. Yang pertama, atau mau pilihan kedua, amankan dulu diri kita, sembuhkan dulu, fokus menyembuhkan diri kita dulu. Ikat bagian yang terluka itu, yang kena ular tadi, berusaha untuk mengeluarkan bisanya. Secepat mungkin pergi untuk mendapatkan pertolongan pertama, untuk mendapatkan penawar racun bisa ular. Mudah-mudahan kita selamat. Pengampunan seperti itu, kita mau pilih yang mana? Ya ularnya pergi, namanya ular, pasti patok orangnya. Jadi pilihan kita itu, pengampunan itu bukan untuk orang lain, itu untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa mendorong dan mengajarkan kepada orang. Kalau ada yang menyinggung tentang iman, jangan tersinggung. Menjelek-jelekan nama Yesus, jangankan nama Yesus jelek-jelekan ya. 2000 tahun yang lalu orang sudah menghakimi Yesus, melempari dia dengan batu, dan kita tahu kan bagaimana Yesus berkata bahwa dia tidak mengerti apa Yesus. Nah, ini yang penting. Nah, dalam banyak tradisi iman, manusia diakui memiliki keterbatasan dan membutuhkan bimbingan ilahi. Nah, bagaimana pandangan Kristen tentang kebutuhan akan keselamatan dibandingkan dengan konsep spiritualitas dalam kepercayaan lain, Pak? Iya, sebenarnya ya, kalau kita bicara keimanan dengan agama itu harus dibedain. Karena saya membuat distinction yang agak tegas. Nah, semua pengajaran di dalam keimanan masing-masing itu sebenarnya mencoba mencari jalan keselamatan. Semua tingkat iman ataupun semua bentuk keimanan ya, ataupun yang hari ini disebut sebagai agama-agama, itu bicara tentang bagaimana jalan keselamatan. Nah, masalahnya adalah yang mana yang memberikan jaminan itu, ya kan? Ya. Kita fair aja, yang mana yang memberikan jaminan itu? Tidak ada satupun, ya, semua agama, semua pengajaran, semua bentuk keimanan, ketika dipertanyakan jaminan keselamatan itu ada nggak? Ini menarik. Tapi dalam kekristenan, Yesus secara tegas menyatakan tidak akan yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Ada jaminan, ada jaminan keselamatan yang dikonfirmasi oleh Yesus bahwa semua yang percaya akan diselamatkan. Menarik. Jadi semuanya mencoba mencari jalan, tapi tidak ada yang bisa memberikan jaminan keselamatan kecuali Yesus Kristus. Menarik ya. Itu. Oke, Pak.
Bagaimana cara kita menjelaskan bahwa ajaran Yesus membawa pesan universal yang dapat diterima oleh semua orang, tanpa menimbulkan kesan eksklusivitas yang menutup kemungkinan dialog? Nah, itu padahal dari semula justru Kristus yang mengajarkan kita membuat ruang. Bahkan lebih dari itu, kalau kita pelajari di semua teks-teks di dalam Alkitab, justru Yesus tidak hanya menciptakan ruang dialog, tapi dia juga membangun jembatan iman. Ya. Misalnya, bagaimana dialog Yesus dengan orang-orang yang punya latar belakang lain, kelas proletar kalau kita sebutnya. Bagaimana dia membangun? Lalu kemudian bagaimana dia dialog dengan orang-orang yang latar belakang sebagai kelas menengah, ya, atau kaum borjuis sebutannya. Nah, itu seperti pemungut cukai, dan Yesus bisa menempatkan diri sehingga pengikut-pengikut dia, ya, itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada seorang pemimpin pasukan, ya, yang bagaimana Yesus bisa, tadi saya katakan, tidak hanya membangun ruang dialog, tapi juga membuat jembatan sehingga orang kemudian boleh menyeberang kepada dia. Kalau kita eksklusif, justru kita sedang membangun tembok dan membuat penjara bagi Kristus sebenarnya. Ya. Justru ruang-ruang dialog itu dan jembatan itu harus dibangun. Tapi sekali lagi, bukan ruang kompromi. Ya. Yesus tidak berkompromi dengan pemungut cukai. Dia tidak berkompromi dengan nelayan. Dia tidak berkompromi dengan orang-orang lain. Bahkan dengan iblis pun dia tidak berkompromi. Nyala kau iblis. Itu tegas gitu ya. Nah, ruang itu harus dibuka terus. Belajar dari bagaimana Yesus. Dia orang yang sangat paham tentang teori kelas. Bagaimana dia bisa masuk dengan segmentasi yang berbeda. Waktu bahasa. Dan kita harus sama dengan dia. Iya, iya. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana kita juga dapat membangun dialog lintas iman yang sehat tanpa menciptakan perdebatan yang dapat memperkeruh hubungan antar umat beragama? Sekali lagi kembali kepada kasih. Kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 15 sampai 17, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, ya, dan perselisihan. Jadi memang kita lihat nih, ya, di masa itu juga ada orang punya motif-motif lain, ya, menghujat, ya, menyesat-nyesatkan orang misalnya, lalu pakai bahasa yang kasar misalnya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Jadi yang dengan karena maksud baik itu memberitakannya karena atas dasar kasih. Memang banyak yang suka berdebat memberitakannya karena dengki, kesel, sebal, ya, segala macam ya. Dan karena perselisihan itu sudah diceritakan sejak 2000 tahun yang lalu ya. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Wah, ini kita harus lihat hati kita. Untuk apa kita nyari popularitas kita misalnya, mengatakan Injil ya, atau nyari viewers, nyari orang biar kontroversi, semakin kontroversi semakin jadi perdebatan ya, akhirnya hujat-hujat ya. Nah, kita udah diajarin ya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat undang-undang. Lalu Paulus cerita yang berselisih, yang karena alasan dengki, yang karena perselisihan dan sebagainya, itu enggak ngaruh dengan keimanan saya. Jadi ada orang yang memang bukan karena kasih, bukan karena maksud baik, tapi karena untuk kepentingan sendiri. Nah, ini kita harus lihat. Kita pasti bisa bedain ya, yang mana nih yang karena dengki, karena perselisihan ya,
karena dendam misalnya, atau karena emang karena ikhlas, karena kasih, karena maksud baik, kita akan bisa lihat. Dan di sana kita bisa belajar bahwa pengabaran Injil itu ada tata krama istilahnya ya. Sebagai berargumen, tapi kan Pak, kita berapologetika. Dari dulu ya, rasul-rasul itu berapologet tanpa menghina, tanpa menghujat. Ini menarik. Jadi, tapi mereka bisa dengan bold, dengan tegas mengatakan itu. Misalnya waktu Petrus dipanggil oleh imam-imam, melarang dia untuk berdoa atau mengucapkan nama Yesus Kristus. Dan Petrus menolak dengan tegas. Nggak bisa. Bahwa dalam nama itu ada keselamatan. Di depan imam-imam, bayangin coba. Di mana nggak dia direndahkan? Dia seorang nelayan yang nggak punya pendidikan rabbinik. Ya. Dia nggak mengalami, nggak belajar untuk menjadi imam-imam. Tapi di hadapan para imam yang seorang orang-orang teolog ini yang begitu ketat ya, yang begitu pengajaran itu begitu intensif ya, dan doktrin-doktrinnya begitu kuat, Petrus bisa dengan tegas membela diri tanpa kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk perselisihan, bukan karena dengki, tapi karena imannya dia, karena ikhlas keras. Itu ikhlas. Iya. Oke Pak, jadi kita memberitakan Injil karena kasih ya Pak ya, motivasi yang benar karena kasih. Nah, beberapa pemikiran modern cenderung melihat agama itu sebagai penghambat kemajuan. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa iman justru dapat menjadi kekuatan yang membangun dalam kehidupan bermasyarakat? Oh, ini menarik. Saya sekali lagi tekankan ya, distinction antara agama dengan iman. Kalau agama menghambat kemajuan, ada benarnya mungkin ya. Karena kalau kita bicara tentang agama, ya, agama itu justru hari ini seperti menara gading, membangun tembok yang seolah-olah jauh dari realitas. Saya bahkan hari ini, ya, modernitas itu menciptakan sebuah tradisi agama yang instan. Bahwa agama itu menyangkut liturgi, agama menyangkut tentang tradisi. Tapi budaya modern, hari ini saya menyebutnya budaya pop, juga menciptakan agama pop. Yang orang memandang tingkat keagamaan orang lain itu berdasarkan popularitasnya. Seorang hamba Tuhan, pendeta, ustadz, kiai, ataupun yang lainnya, itu akan dianggap representasi nilai agama ya, berdasarkan popularitasnya dia, atau berdasarkan kemakmurannya dia. Semakin makmur pendeta itu, mungkin orang akan bilang itu pendeta diberkati, harus diikuti kan? Seolah-olah pendeta di kampung-kampung yang miskin itu nggak diberkati. Wah, ini kan gambaran modernitas terhadap agama. Dan agama tuh akhirnya menjadi budaya pop, bahwa misalnya membangun sebuah keseragaman. F.R. Lewis menilai, seorang pakar sosiolog budaya menilai, fenomena itu muncul karena perkembangannya modernitas. Misalnya, kalau di sebuah gereja lagunya nggak full band tuh kayaknya nggak ngangkat. Ya, jadi hari ini ya agama, orang-orang menilai agama tuh dari hal-hal yang sebenarnya eksklusif malah. Jadi bagaimana dengan orang-orang di kampung sana yang nggak punya sound system yang mahal? Lalu kita bilang Tuhan tidak hadir di sana, karena nggak ada hadirat Tuhan tuh, kurang ngangkat pujiannya. Gimana hari ini? Itulah agama hari ini, dan masyarakat modern menilainya juga begitu. Itu keimanan justru yang membuat kita itu out of the box, keluar dari hal-hal seperti itu. Justru keimanan kita itu tidak bisa
eksklusif, nggak bisa. Kita harus sadar bahwa iman dan agama itu berbeda. Agama adalah cara manusia memandang Tuhan. Sementara iman itu adalah keyakinan kita bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Ini kan jadi berbeda cara pandang. Manusia membangun tempat-tempat ibadah yang begitu megah. Sementara ada orang di sampingnya mungkin nggak mampu makan. Sementara ada orang mungkin yang nggak punya uang buat bayar sekolah anaknya. Ini moralitasnya di mana kalau begitu? Ini ngeri ya. Jadi peradaban modern itu sangat konsumtif targetnya. Bahkan ya agama pun menjadi tempat yang konsumtif ya. Karena orang membangun standarisasi baru. Sementara liturgi lama itu dianggap bikin ngantuk dan membosankan. Ya. Akhirnya masyarakat modern membuat standarisasi baru. Nah, ini bahaya. Itulah agama. Tapi iman nggak diukur dengan hal seperti itu. Saya nggak pernah amazed lihat sebuah gereja megah. Ya, gimana? Apa nggak kita jual sama sistemnya untuk masih makan orang miskin? Ya, kenapa nggak? Ya, ini hal-hal yang harusnya kita pikirkan. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga punya koleksi jam mewah, punya koleksi mobil mewah di sana. Buat apa? Ya itulah agama pop. Ya, itu kritik saya terhadap agama dan situasi modernitas saat ini. Memang dia jadi penghambat kalau saya bilang. Iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam Alkitab dapat diaplikasikan untuk memperkuat toleransi dan kebersamaan? Kembali lagi kepada kasih. Kita hidup di bangsa yang begitu kaya, multicultural. Kita punya 300 lebih bahasa. Nggak harus diseragamkan. Bagaimana kita memahami perbedaan itu? Bahwa nilai-nilai keimanan kita yang itu harus termanifest ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu multicultural. Dan sekali lagi dasar dari toleransinya adalah kasih. Dari semua, bahkan dari semua perbuatan kita itu adalah kasih. Oke, Pak. Semua perbuatan kita berdasarkan kasih ya, Pak ya. Baik, Pak. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan kepada generasi muda nih, Pak, bahwa iman kepada Tuhan bukan sekadar warisan budaya, tetapi sebuah hubungan yang hidup dan bermakna. Nah, ini dalam sekali sebenarnya pertanyaannya, terutama tantangan ke generasi muda. Ya. Generasi sekarang itu generasi yang instan. Mereka tuh karena akses terhadap informasi yang begitu cepat, ya, mereka berpikir bahwa ketika mereka dapetin sesuatu itu bisa langsung mereka pahami. Mereka generasi sekarang itu cenderung tidak memahami proses, cenderung dapat sesuatu yang cepat, karena memang arus informasinya begitu cepat. Tapi apa akibatnya? Akibatnya jadi ahistoris. Ahistoris, mereka nggak mau memahami proses dan nggak mau kembali ke akar sejarah bahwa ini nggak tiba-tiba muncul nih teknologi yang hari ini misalnya tentang IT ya, bagaimana hari ini mereka bisa pakai AI segala macam, ini nggak tiba-tiba muncul. Bagaimana kita bersikap kalau begitu? Yang pertama, bangun dialog iman. Kita nggak bisa terbawa arus. Kita harus tidak boleh serupa dengan dunia. Dan bagaimana nilai ini kita bisa ajarkan kepada mereka? Dan generasi muda hari ini tuh butuh ruang dialog.
itu ruang dialog. Walaupun mereka juga eksklusif sebenarnya, karena merasa bahwa we don't talk the same language. Bahasa kita dengan mereka berbeda. Nah, kalau begitu, kita yang lebih tua, yang sudah mengerti proses, kita yang harus lebih humble kepada mereka. Bukan berarti kita submit ya, tapi humble, humility itu dalam konteks kita mau melayani mereka. Agar mereka juga harus ngerti proses, harus ngerti bahwa ini nggak muncul tiba-tiba, dan bagaimana keimanan kita itu bisa makin kuat, bukan makin hybrid. Karena hari ini modernitas itu memaksa kita untuk mendapatkan semua secara hybrid, yang gampang aja. Dan yang paling parah adalah ketika ada sebuah tren baru bahwa generasi yang sekarang ini mau mendengar apa yang mereka mau dengar, bukan mendengar apa yang sebenarnya yang benar untuk didengar. Berbeda ya. Jadi mereka gampang kepahitan, gampang sakit hati ya, ketika ditegur atau salah, merasa nggak begini. Dan ketika arus informasi itu makin cepat, mereka merasa paling tahu. Yang paling parah juga adalah framing. Generasi muda yang sekarang senang framing orang atau memframing dirinya. Nah, sampai keimanan pun di frame. Wah, ini bahaya. Makanya ruang dialog dengan mereka yang jembatan itu, generasi muda itu memang harus dibangun. Dan kita harus punya common ground dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Karena bahasa kita kadang ketinggian dan bahasa mereka terlalu instan buat kita. Itu. Nah, dalam berbagai tradisi iman terdapat ajaran tentang hidup yang benar dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai ini bisa menjadi dasar untuk membangun persatuan dalam keberagaman, Pak? Oh iya, jadi saya senang ketika disebutkan tradisi iman atau tradisi keagamaan. Karena tradisi keagamaan itu sejarahnya itu perang, ya kan? Perang politik ya, dan perebutan aset. Kalau agama itu begitu. Tapi tradisi iman itu berbeda. Ya. Tradisi iman itu memang jadi guidance buat kita. Nah, dan common ground-nya di mana ya kita bisa saling ketemu. Ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, bukan perbedaan itu dipaksakan untuk jadi sama, bukan. Tapi bagaimana kita memahami konteks, memahami sudut pandang mereka, dan bagaimana ruang diskurs itu dibangun, ya, bukan untuk menyeragamkan pemahaman, tapi bagaimana kita mengerti perbedaan. Nah, ini yang harus kita buat ya, dan nilai-nilai keimanan ya, itu justru fondasi untuk kita bisa berjalan bersama. Atau bahasa kita mungkin tentang persatuan. Sekali lagi bukan untuk mempersatukan perbedaan, ya. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan bersama-sama dengan apapun perbedaan kita, ya kan? Tanpa harus saling menyakiti, tanpa harus saling serang dan sebagainya. Itu harus kita kerjain. Oke, Pak. Jadi berjalan bersama walaupun berbeda, tanpa menyakiti. Oke, Pak. Nah, apa tantangan terbesar dalam membangun dialog lintas iman di era modern ini, Pak? Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menjadi jembatan untuk perdamaian? Ya, kalau sebenarnya tantangan terbesar adalah unbelief, ketika orang nggak percaya kan. Ya, tapi sekali lagi ya, justru itu challenge kita kan. Justru itu adalah purpose kita. Membawa kebenaran ini kepada orang yang tidak percaya. Ya, dari semula Yesus yang mengajarkan seperti itu ya. Nah, jadi hari ini tapi itu diturunkan lagi bahasanya menjadi framing. Ya. Karena orang-orang yang tidak percaya, yang cenderung tidak mengerti, tidak mengetahui, ya, itu framing terhadap keimanan kita. Ya. Misalnya apa? Oh, orang Kristen
percaya sama orang mati. Yesus kan mati. Orang Kristen ini percaya Tuhannya 3. Lalu orang Kristen ini mentuhankan manusia. Itu framing sebenarnya. Nggak fair dong ya. Kalau kita mau bangun dialog yang fair, ya dihapus dulu framingnya. Ya. Kita datang dengan perbedaan kita, gitu ya. Misalnya datang dengan pertanyaan dong. Ya. Apa sih yang kalian maksud dengan Trinitas? Nah, itu berbeda kan? Ngapain sih kalian percaya Tuhan 3? Nah, itu beda. Ya. Nah, karena kita udah framing gitu ya. Nah, ini jadi challenge kita, jadi tantangan kita. Bagaimana merubah persepsi. Nah, sebenarnya ya tugas kita itu bukan merubah persepsi orang juga. Ya. Dalam konteks ini adalah merubah keimanan seseorang, bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan kebenarannya. Ya, apa sih maksudnya yang terjadi seperti apa? Ya. Lalu tugas siapa? Kalau kita balik lagi, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, membuat orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, itu perbuatan Roh Kudus. Kita dipakai Tuhan untuk bangun jembatannya, menyampaikan kebenarannya. That's it. Disitulah ruang dialog itu tercipta. Dan kita juga nggak bisa menghakimi orang. Ya. Kan nggak boleh dong kita menghakimi orang. Wah, baru ketemu. Wah, udah percaya Yesus. Neraka. Gitu. Parah betul kita kalau gitu kan. Kita bukan framing lagi tuh, kita masukin orang ke kotak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengajak sesama Pak untuk terbuka dalam berdiskusi mengenai iman tanpa rasa takut atau prasangka? Nah, itu dia. Jadi kita juga jangan melakukan framing tadi. Ya. Apalagi masukin orang ke kotak. Ya kan? Oh, kamu nggak percaya Yesus, neraka kamu. Ah, itu langsung memutus ruang dialog, ya nggak bisa. Atau misalnya pengalaman saya nih misalnya di Israel, saya diusir dari Israel, dianggap kafir. Ya, coba kita lakukan itu kepada orang-orang yang bukan orang percaya, sedih nggak mereka? Pasti sedih. Ya, akhirnya benci yang muncul. Kita bilang pergi kamu orang kafir, nggak boleh kamu makan di sini misalnya, kan? Ke orang yang nggak percaya Yesus, itu jahat sekali. Kita nggak bisa begitu. Lalu nuding orang misalnya ya, yang sekarang ini banyak tren itu anti Arab. Nggak bisa kita anti Arab, gimana ya? Ya. Nah, jadi karena kelakuan beberapa oknum orang Arab yang menyebalkan, kemudian kita jadi anti Arab, ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa anti Arab? Karena kekristenan mula-mula tumbuh di daerah-daerah yang berbahasa Arab. Justru di wilayah-wilayah itulah gereja mula-mula itu muncul. Itu wilayah yang hari ini kita bisa belajar dengan sangat kaya. Ya. Dan di dalam pencurahan Roh Kudus, ya, sudah ada orang-orang berbahasa Arab. Ya, ini gimana? Jadi nggak bisa kita juga jadi jahat, gitu ya. Bahkan anti Arab. Itu nggak bisa, nggak boleh. Itu. Iya, oke Pak Arif. Ya. Terakhir nih Pak Arif ya. Pak Arif sebagai seseorang yang telah melalui perjalanan spiritual yang dalam ya, perjalanan iman ya. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada semua yang sedang mencari kebenaran? Pertama, seperti yang Isa Al-Masih ajarkan adalah kamu harus ngerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita nggak nyampe di dalam level kasih memahaminya, kita nggak bisa makrifat, nggak bisa mengenal Allah sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti bagaimana kita hablum minallah, kita nggak bisa hablum minallah. Jadi buat yang lagi mencari, hati kita itu tertujunya kepada semua, bukan ke diri kita, bukan tentang kita. It's not about me, it's not about us, no.
It's about Him. Ini tentang apa sih Tuhan? What is your purpose? Apa tujuanmu terhadap saya? Gimana? How? Lalu kita masuk ke dalam yang hari ini orang itu pencarian. Kita sebenarnya nggak perlu mencari Tuhan, nggak perlu. Dalam nggak ada kita mencari Tuhan. Kenapa? Prinsipnya itu Tuhan yang mencari kita. Tapi kita hanya perlu bersiap-siap ketika Tuhan betul-betul datang. Mau nggak kita give up, surrender? Mau nggak kita menyerah? Sehingga kita ngerti dasarnya apa kita menyerahkan kasih. Bagaimana kita tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbika, dengan segenap hati kita mengasihi. Wa min kulli fikrika, pikiran kita. Wa min kulli nafsika, nafas kita. Wa min kulli waqwatika. Orang yang sudah betul-betul mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dia nggak punya hati yang lain kepada yang lain, nggak ada. Orang yang betul-betul mengasihi Allah dengan segenap pikirannya, dalam pikirannya nggak ada hal-hal lain kecuali apa? Kecuali seperti mengutip dari Ibnu Arabi, ya, seorang sufi di Baghdad, yang betul-betul mengasihi Allah. Dia sudah meminum air cinta kasihnya, sehingga dalam pikirannya, dalam nafasnya dia, dalam kalbunya dia, dalam hatinya dia, di dalam jiwanya dia, itu nggak ada yang lain semata-mata karena Allah. Sehingga ketika dia berdiam, dia pun berdiam di dalam hadirat ilahi, nggak ada yang lain. Dan ketika itu terjadi, makrifatul, singkat, semua hal itu dibuka karena pengenalan Allah yang utuh, kafah. Bukan agamanya yang kafah, tapi makrifatnya yang kafah. Pengenalan terhadap Allah yang kafah. Dan itu ketika terjadi, wah, dahsyat. Nah, kita bilang bisa pindahin gunung. Iya. Iman yang tidak bisa memindahkan gunung, iman sebesar biji sawi. Iya, segitu aja sawi bisa pindahin gunung, apalagi makrifat. Iya. Jadi itu Pak. Baik Pak Arif, terima kasih untuk waktu Pak Arif dan wawasan yang sudah dibukakan bagi kita nih pada hari ini. Ya. Nah, God Lovers, hari ini kita telah melihat bagaimana iman, moralitas, dan dialog dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai keyakinan dan pemikiran. Kita belajar bahwa dalam perbedaan selalu ada ruang untuk saling memahami, menghargai, bahkan bekerja sama demi kebaikan bersama. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Semoga diskusi ini mendorong kita untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Saya, Evangelis Bazi, bersama seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu